Mobil bis pariwisata yang mengangkut pelajar yang akan berlibur usai PSBB masuk jurang sedalam 10 meter. Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis mati terhadap dalang pembunuhan Hakim Jamaluddin. Puluhan tenaga medis berunjuk rasa menuntut pembayaran pesangon. Halo, selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Danis Anissa, inilah iNews siang selengkapnya. Pemirsa, 2 kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan kembali terlibat tawuran. Mereka saling serang dengan menggunakan panah. Tim penikam Polrestabes Kota Makassar mengejar pelaku tawuran hingga ke pemukiman warga. Massa yang terlibat tawuran di Jalan Layang, Kecamatan Talo, Kota Makassar bersembunyi ke rumah warga. Polisi menemukan busur panah yang dibawa lari pelaku saat bersembunyi di bawah motor 3 roda. Satu persatu pelaku tawuran ditangkap. Seorang ibu menolak anaknya dibawa polisi. Ibu ini yakin jika anaknya tidak bersalah. Tapi polisi tetap menangkap karena diduga terlibat tawuran. Tawuran 2 kelompok pemuda dipicu aksi penyerangan dari salah satu kelompok. Polisi mengamankan 8 orang yang diduga terlibat tawuran. Polisi juga menyita sejumlah anak panah dan pelontarnya yang digunakan saat tawuran tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil bus pariwisata yang membawa puluhan pelajar masuk jurang di Bakauheni, Lampung. Seorang pelajar tewas sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. 17 pelajar SMA asal Metro dan Bandar Lampung yang berniat liburan ke wisata Pantai Minang Rua, Bakauheni, Lampung Selatan justru berubah petaka. Mobil minibus yang mereka tumpangi masuk jurang di Desa Kelawi, Bakauheni, Lampung Selatan. Diduga rem bus tak berfungsi saat jalan menurun hingga sopir tak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan masuk jurang sedalam 10 meter. Korban meninggal dan luka ringan dibawa ke Puskesmas Bakauheni, sedangkan korban luka parah dirujuk ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Ya, jumlahnya dengan supir itu katanya 19. Berarti kalau pelajarnya itu mungkin 17 atau 16. Nah, kemudian yang sudah kita lakukan rujuk oleh keadaan itu sudah ada 6 orang. Ya. Polisi hingga kini masih meminta keterangan sopir dan kernet bus untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan yang menyebabkan 1 pelajar meninggal itu. Sementara bangkai bus dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heli Felistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal kargo yang mengangkut ratusan ton sembako tenggelam di perairan Selat Malaka. Kapal tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi. Video detik-detik kapal kargo KM Camar yang tenggelam di perairan Selat Malaka, Pulau Jemur, Sumatera Utara direkam salah seorang nelayan. Kapal yang membawa ratusan ton bahan makanan pokok tenggelam saat perjalanan dari Tanjung Balai, Sumatera Utara menuju Port Kelang, Malaysia. 9 awak kapal kargo selamat setelah dievakuasi oleh nelayan saat mencari ikan. Waktu kejadian kapal tenggelam, kami minta bantuan sama kapal nelayan. Setelah itu mereka datang menyelamatkan kami, lapor ke kami pun menyeberang ke kapal nelayan itu. Diduga kapal tenggelam akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir. Cuaca itu keterangan dari ABK, cuaca angin kencang dengan ombak lebih kurang 2 meter menghantam sisi lambung kiri kapal dan menyebabkan air masuk ke dalam kapal.
Seluruh awak kapal saat ini masih berada di kantor Syah Bandar dan otoritas pelabuhan Tanjung Balai Asahan. Kerugian akibat peristiwa ini mencapai miliaran rupiah. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Puluhan anak di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban pencabulan. Pelaku menjanjikan korban akan mendapat ilmu kekebalan tubuh dan latihan bela diri. Rumah RYS, pemuda 22 tahun, warga Desa Pulau Sari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, digeledah kepolisian Resort Sukabumi untuk mencari bukti kejahatan pelaku yang tega menyodomi 30 siswa SMP. Aksi bejat pelaku dilakukan di rumah orang tuanya dengan iming-iming terhadap korbannya bisa memberikan ilmu kebal dan latihan bela diri. Yang bersangkutan kita bawa ke Polres, diserahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi, dan juga kita meminta warga kalau toh memang ada korban-korban yang merasa, silahkan datang ke Polsek Polsek Kalapanunggal. Tetangga di sekitar rumah kaget mendengar aksi bejat pelaku yang terkenal ramah dan baik. Nggak ada menunjukkan sikap yang aneh, nggak ada menunjukkan sikap negatif, sosialnya juga tinggi di sini karena dia kan banyak kumpulin anak-anak dan kegiatannya juga positif lah. Kita nggak pernah tahu ada kegiatan negatif di sini, nggak tahu. Yang kita tahunya positif aja sih, lingkungannya positif itu aja sih. Satuan Reserse Kriminal melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak masih mengembangkan kasus pedofil yang melibatkan banyak anak sebagai korbannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Polresta Sidoarjo, Jawa Timur menggelar rekonstruksi pembakaran mobil artis dangdut Via Valen. Pelaku memperagakan sejumlah adegan mulai dari pengintaian hingga pembakaran dengan disaksikan keluarga dari Via Valen. Setelah bakar kamu kemana? Setelah ditetapkan sebagai tersangka dari sejumlah barang bukti dan keterangan para saksi kemarin, polisi langsung menggelar rekonstruksi dengan disaksikan keluarga Via Valen. PJ, tersangka pembakaran, memperagakan sejumlah adegan, mulai dari pengintaian hingga pembakaran mobil mewah milik artis cantik Via Valen dengan pengawalan ketat polisi. Keluarga Via Valen trauma dan akan melakukan seleksi ketat para fans yang ingin bertemu Via Valen. Jadi dia membakar itu menggunakan bensin, terus tadi itu dipraktekkan gitu sih Mas. Praktekkan dia bawa bensinnya, terus ngebuang bensinnya itu kayak gimana, jadi tadi itu tahu. Tapi nggak seberapa jelas, karena aku agak jauh, nggak berani deket-deket. Kalau deket-deket sama orang tersangkanya itu tetap masih ada rasa takut ya Mas, karena dia itu orangnya nekat. Polisi hingga kini masih mendalami motif tersangka membakar mobil artis Via Valen. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Terkait konser Rhoma Irama di Pamijahan, Bogor, Jawa Barat, penyelenggara meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan dan beredarnya video konser Sang Raja Dangdut di tengah pandemi. Pemilik hajatan pun siap menerima resikonya. Aksi panggung Raja Dangdut Rhoma Irama saat konser di salah satu hajatan warga Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat minggu kemarin menuai kontroversi. Konser mendapat kecaman karena digelar di tengah pandemi corona tanpa mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Penyelenggara meminta maaf atas apa yang terjadi. Melalui perwakilannya, penyelenggara juga berjanji akan mengikuti proses yang sedang dijalani dan menerima segala konsekuensinya. Jadi kalau nanti memang dari gugus tugas dan pemerintah daerah akan melakukan rapid test massal di lingkungan kami selaku keluarga sangat welcome sekali. Dan kemudian kalau masalah memang pembiayaan dari pemerintah daerah perlu kami harus mengulurkan, maka pihak keluarga akan membantu secara keseluruhan. Dan apabila ada masyarakat yang terinfeksi COVID-19, keluarga akan bertanggung jawab sampai sembuh total. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkritik aksi Raja Dangdut Rhoma Irama yang bernyanyi dalam sebuah acara yang dihadiri ratusan orang tersebut. Peristiwa tersebut dianggap tidak menghargai upaya pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19. Hiburannya. Nah, oleh karena itu, kepolisian sudah melaksanakan tugas dengan benar, akan memanggil
memintai keterangan apakah itu disengaja atau tidak disengaja dan apakah ada hal-hal yang perlu ditegakkan secara aturan. Nah, kemudian Bu Bupati juga menyampaikan akan melakukan rapid test. Saya kira itu prosedur yang benar. Coba bayangkan kalau semua ada kerumunan harus di rapid test kan repot kan? Ya, itu poinnya. Kasihanilah kami para pemimpin yang sedang mengatur proses ini dengan sebaik-baiknya gitu. Saya kira ini pelajaran buat semua orang. Sebelumnya, Roma membantah melanggar protokol kesehatan karena ia tidak berniat konser dalam acara tersebut. Ia mengaku hanya diminta memberikan tausiah kepada warga, namun ia didaulat untuk bernyanyi. Bahwa saya sudah membatalkan konser Soneta. Jadi tidak ada lagi konser Soneta Group. Bahwa saya datang ke sana itu pada sore hari atas undangan mau kumpul-kumpul aja sesama teman dekat. Menurut Pak Surya gitu. Makanya saya datang dengan baju sederhana aja. Nggak pakai batik, nggak pakai jas. Akibat tindakan penyelenggara yang diduga telah melanggar aturan PSBB, pemerintah Kabupaten Bogor mengaku kecewa dan menganggap Rhoma Irama ingkar janji. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan penyelenggara konser di Bogor, Jawa Barat yang menghadirkan Raja Dangdut Rhoma Irama. Kita sudah tersambung dengan Mas Hadi Pranoto. Selamat siang, Mas Hadi. Halo, selamat siang. Mas Hadi, Assalamualaikum, selamat siang. Ini sudah jelas statement dari Gubernur, kemudian juga dari Kepala Daerah lain yaitu Bupati Ade Yasin bahwa akan memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara. Apa tanggapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami selaku keluarga dan juga pelaksana hajatan, sebenarnya di sini harus diluruskan kembali ya. Di sini tidak ada konser, tidak ada pentas musik yang sifatnya besar, karena rencana acara khitanan yang dilakukan oleh keluarga kami ini sebenarnya itu sudah kami jadwalkan jauh-jauh sebelum wabah COVID-19 ini melanda Indonesia dan dunia. Jadi tahapan pertama, jadi waktu kita akan melakukan kegiatan konser Rhoma Irama ini memang sudah kita jadwalkan ada di 3 tempat. Dimulai dari kediaman Abah, kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi Sarea Nasional di Gelora Bung Karno, kemudian diteruskan di Banten, yang terakhir adalah di Jawa Barat. Namun dengan kondisi COVID-19 ini kami membatalkan semuanya, akan tetapi proses hitanan tasyakuran tetap kita laksanakan. Jadi kalau saudara-saudara kita dan juga para awak media melihat adanya Rhoma Irama dan teman-teman hadir, itu adalah rasa kecintaan beliau-beliau terhadap keluarga kami dan rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Karena beliau besar bersama Abah, kemudian meniti karir bersama Abah. Kebenaran Abah adalah salah satu pencipta lagu yang beliau nyanyikan selama ini. Jadi tidak ada niat ataupun kemauan kita untuk melakukan kegiatan konser di acara hitanan dan tasyakuran adik kami yang paling kecil. Baik. Jadi dalam proses pelaksanaan itu kami keluarga itu hanya mengundang beberapa orang, walaupun sebenarnya sudah terkonfirmasi itu yang akan hadir hampir 50.000 undangan, tapi kita cancel. Yang hadir saat acara tasyakuran dan hitanan kemarin itu hanya beberapa undangan saja, tidak begitu banyak. Jadi kalau ada yang kurang berkenan, kami keluarga besar mau minta maaf yang sebesar-besarnya, dan terutama kepada pemerintah Bogor dan juga gugus tugas, juga Gubernur Jawa Barat dan Muspidanya. Saya mewakili keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setidaknya dengan acara ini ada sesuatu yang baik yang bisa kita ambil bersama, yaitu pemijahan bisa dilihat oleh pejabat Bupati Bogor,
dan juga gubernur dan juga seluruh pemangku kebijakan di Indonesia. Baik, Kang Hadi, bisa dikonfirmasi untuk peserta yang pada saat itu datang, ini kan juga terlihat di layar kaca bahwa cukup padat di situ. Apakah ini juga memang hanya terbatas undangan atau warga sekitar juga akhirnya datang ke lokasi? Jadi begini ya, yang hadir pada saat itu kebanyakan sebenarnya adalah sahabat-sahabatnya Abah. Dan masyarakat yang mengikuti acara waktu tasyakuran dan juga acara Bang Haji Roma datang ke tempat kita itu adalah warga sekitar. Kebenaran Abah adalah orang yang dituakan di lingkungan situ, dan kemudian beliau sebagai tokoh Banten, dan alhamdulillah, jadi karena kita melakukan kegiatan tasyakuran, mereka semua berbondong-bondong untuk hadir, untuk ikut acara. Jadi tidak ada kita niat mengumpulkan massa, mengumpulkan masyarakat, begitu dalam jumlah yang besar, tidak ada sama sekali. Jadi yang hadir pada saat itu... Kang Hadi, ini kan sebetulnya informasi mengenai akan digelarnya konser ini sudah didengungkan sejak beberapa hari sebelumnya. Nah, kemudian juga sempat ada rencana pembatalan. Tetapi kenapa panggung ini tetap disiapkan sehingga mungkin akhirnya tidak mengantisipasi lonjakan warga yang mendatangi lokasi? Panggung yang kita siapkan itu adalah panggung untuk memberikan tausiah dan juga sambutan teman-teman Abah. Ya. Jadi bukan menyiapkan panggung besar untuk kegiatan konser ataupun live musik, bukan. Jadi kita harus bisa membedakan panggung yang dipakai acara kemarin itu tidak terlalu besar, hanya sederhana sekali. Tapi dan ada beberapa artis selain dari Bang Rhoma Irama yang juga datang dan ikut menyanyi di situ. Ini tampaknya juga memang seperti semacam reuni teman-teman pedangdut begitu. Ya, betul. Jadi yang datang waktu acara tasyakuran itu adalah sahabat-sahabatnya Abah yang pernah besar bersama Abah. Jadi dalam proses pelaksanaan mereka bernyanyi itu bukan mereka konser, tapi mereka kita minta menyumbangkan 1-2 lagu, kebenaran mereka ada di tempat tasyakuran. Jadi tidak ada niatan untuk melakukan konser. Makanya Bang Haji Rhoma Irama juga itu kan tidak membawa anggotanya, tidak membawa grupnya, dan tidak membawa kebesaran nama Bang Haji Rhoma Irama. Termasuk Kak Rita Sugiarto dan yang lain-lainnya. Semuanya datang karena kedekatan dengan Abah dan beliau-beliau besar bersama Abah. Mereka ingin silaturahim, untuk temu kangen saja, pada intinya. Baik. Seperti itu. Kang Hadi, ini faktanya memang terjadi dugaan pelanggaran PSBB karena memang di Kota Bogor sendiri ini Pamijahan masih termasuk zona merah yang masih digelar PSBB proporsional hingga tanggal 2 Juli. Langkah ke depannya setelah terjadi kerumunan di lokasi hajatan kemarin, apakah ada dalam waktu dekat akan digelar rapid test? Kemudian juga tadi Anda sempat menyebutkan akan menanggung apabila ada keluarga yang pada akhirnya dinyatakan positif COVID-19 hingga sembuh. Ya, jadi pada prinsipnya warga kita yang di Pamijahan itu sangat mengharapkan sekali apabila pemerintah daerah Bogor dan juga gugus tugas segera melakukan swab massal ya. Kita harapkan swab massal bukan rapid test. Karena supaya masyarakat kita bisa teridentifikasi mana yang sehat dan mana yang sakit. Dan apabila ada yang sakit, kita akan keluarga akan bertanggung jawab untuk menyembuhkan masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Jadi kita berharap sekali kepada gugus tugas dan pemerintah Bogor dan Muspida untuk segera melakukan swab massal di lingkungan kami. Dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Bogor dan juga gugus tugas. Dengan adanya ini saya harapkan menjadi suatu pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya hak konstitusi masyarakat itu di negara ini sama. Di seluruh Indonesia itu sama. Rakyat kita bukan hanya 1-2 orang, tapi rakyat kita ada di seluruh tanah air kita dari Sabang sampai Merauke. Kami yang ada di pegunungan yang tidak jauh dari ibu kota negara, ada di Bogor, itu jarang sekali tersentuh oleh kebijakan pemerintah, termasuk kesehatan. Selama kami menjalani PSBB,
kami juga tidak tersentuh termasuk bansos, termasuk yang lain-lainnya. Baik, Kang Hadi, kita tentunya akan fokus terhadap aksi panggung Roma Irama yang nyatanya memang dikecam oleh banyak pihak dan dinilai melanggar aturan PSBB proporsional yang saat ini sedang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan terima kasih Bapak Hadi Pranoto sudah bergabung dengan iNews siang hari ini. Pemirsa, Zuraida Hanum dalam pembunuhan terhadap suaminya Hakim Jamaluddin divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Hakim juga menjatuhkan hukuman penjara kepada 2 pelaku lainnya. Di dalam hatinya ketika mengetahui perbuatan korban Jamaluddin dan membunuhnya. Zuraida Hanum tak kuasa menahan tangis setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap dirinya karena terbukti berencana membunuh suaminya Jamaluddin. Selain Zuraida, Majelis Hakim juga menjatuhkan 2 terdakwa lainnya, yakni Jeffrey Pratama dengan hukuman seumur hidup dan Reza Pahlevi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Menanggapi putusan hakim tersebut, Zuraida kecewa. Mereka lebih melihat ke jabatan dia tanpa mempertimbangkan naluri saya sebagai seorang perempuan. Yang padahal mereka terlahir dari rahim perempuan, tapi mereka tidak bisa sedikit aja punya hati nurani. Melalui kuasa hukumnya, Zuraida Hanum akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin ditemukan tewas di dalam mobilnya di sebuah jurang areal perkebunan sawit Desa Sukadame, Deli Serdang 29 November 2019. Polisi menemukan fakta kematian Jamaluddin bukan hal yang wajar. Kepolisian pun menyelidiki kematian Hakim Jamaluddin. Sementara menurut keterangan Zuraida, istri Jamaluddin, tidak ada hal aneh yang harus dicurigai dari kematian suaminya. Pertama saya tahu pihak kantor pengadilan yang menghubungi saya. Sudah sore itu, sudah jam 6 sore. Dia kalau untuk hal-hal yang seperti itu bisa dibilang jarang berbagi dengan keluarga gitu. Kalau untuk hal-hal urusan kantornya, paling kalau udah urusan di luar, urusan untuk selain urusan kantor baru kita diskusi, baru dia bicara gitu. Rutinitas aktivitasnya hari-hari memang terus menangani kasus, baik itu kasus berat, baik itu kasus ringan segala macam kan. Itu memang udah rutinitas dia. Yang mungkin dia tidak mau dibawanya ke rumah karena itu bukan hal yang sekali 2 kali gitu ya. Memang tiap hari, tiap 1 hari pun bisa berpuluh kasus yang dia tangani gitu. Secara jelas seperti itu tidak pernah, karena beliau memang tertutup untuk itu gitu. Maksudnya tertutup sama keluarganya mungkin ya. Tapi pernah 1 kali yang menurut saya sedikit janggal, ini pagar rumah saya ditabrak tiba-tiba sama mobil, terus mobil itu menghilang gitu. Begitu suara tabrakan langsung saya keluar, mobil udah nggak ada, padahal dalam waktu menit itu, maksudnya saat itu juga saya keluar buru-buru karena suara hantaman pagar itu besar. Itu paling yang ada kejanggalan. Namun dari hasil penyelidikan polisi mengejutkan. Otak pembunuhan Hakim Jamaluddin adalah Zuraida Hanum, istri korban. Sandiwara Zuraida terungkap lantaran kerap memberikan informasi janggal terkait kematian suaminya. Polisi menyebut Zuraida adalah otak pembunuhan berencana almarhum Jamaluddin bekerja sama dengan 2 eksekutor, yaitu Jeffrey Pratama dan Reza Pahlevi. Hakim Jamaluddin dibunuh dengan cara dibekap di kamarnya hingga kehabisan oksigen. Zuraida juga mengungkapkan terlanjur sakit hati karena kerap diselingkuhi oleh Hakim Jamaluddin. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pelaku begal bersimpuh di kaki ibunya saat dijenguk di Mapolda Sumatera Selatan. Pelaku menyesal membegal korban yang tidak lain kakak angkatnya sendiri.
hanya air mata yang terus menetes saat memeluk ibunda tercinta. Rizky yang saat beraksi sangat beringas, menyesali perbuatannya di hadapan ibunya. Rizky tidak sendiri. Saat beraksi, ia bersama temannya, Roma. Kedua pelaku begal nekat menghabisi korban dan membawa kabur motor curian. Motor curian itu dijual. Hasil penjualan dibelikan sabu untuk dikonsumsi bersama Rizky. Dia kasih tahu kemarin 1.300.000 ya ngomong. Kita dapat berapa? 500. 500. Ya. Sebelumnya sudah direncanakan sama Rizky ngajak. Iya. Kasus begal terungkap saat pelaku kembali ke lokasi kejadian dan mengantar korban pulang ke rumahnya dalam kondisi luka-luka. Pelaku mengaku jika korban habis berkelahi. Setelah mengantar korban, pelaku melarikan diri. 1.500.000 dijual harga sepeda motor itu. Kemudian 400.000 dibelikan sabu untuk dinikmatinya dengan kawannya. Kemudian sisanya kurang lebih 500.000 diberikan sama si Ramadan. Nah, itulah kejadian. Kita kenakan pasal 338 dan atau 365 ayat 4 ancaman seumur hidup. Dua pelaku kini ditahan di Mapolda Sumatera Selatan. Kasus pembegalan terjadi 5 Juli lalu di kawasan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang. Korban atas nama Hoirudin tewas dan korban merupakan kakak angkat pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Jumlah korban arisan online terus bertambah, polisi belum mengungkap pelaku penipuan. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi selengkapnya.